Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwaningsih Berukaban, jabatan sebagai calon pengawas pemanfaatan sumber daya kelautan di Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo. Saya merupakan peserta laksana CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 64, kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya selama masa habituasi di unit kerja saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video berikut. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan dinas yang berada pada ruang lingkup yang cukup strategis, yakni berada di antara kantor DPRD dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi saya, ada 7 kegiatan yang telah saya lakukan di unit kerja saya. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data pembudidaya ikan. Pada kegiatan ini, hal yang pertama yang saya lakukan adalah konsultasi dengan atasan mengenai rencana aktualisasi. Tahap kegiatan yang kedua adalah saya berkonsultasi dengan penyuluh mengenai data yang akan saya kumpulkan. Tahap kegiatan yang ketiga adalah saya meminta data dari bidang produksi mengenai data kelompok pembudidaya ikan. Pada tahap kegiatan yang keempat, saya telah mengelompokkan data pembudidaya ikan berdasarkan kecamatan. Data tersebut saya simpan dalam bentuk folder. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya data pembudidaya ikan secara sistematis berdasarkan kecamatan sehingga mudah untuk diidentifikasi. Kegiatan yang kedua adalah membuat SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya. Pada kegiatan ini, hal yang pertama saya lakukan adalah meminta izin kepada atasan tentang pembuatan SOP. Tahap kegiatan yang kedua adalah mencari referensi tentang pembuatan SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air. Tahap kegiatan yang ketiga adalah saya telah membuat SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya. Tahap kegiatan yang keempat adalah berkonsultasi kembali dengan atasan tentang SOP yang telah saya buat apakah memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Tahap kegiatan yang kelima adalah mencetak SOP dan meminta tanda tangan atasan. Manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan jadwal rutin kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam. Pada kegiatan ini, yang pertama saya lakukan adalah berkonsultasi dengan atasan tentang pembuatan jadwal rutin kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya. Tahap kegiatan yang kedua adalah meminta informasi kepada bidang produksi tentang jadwal penyuluh di lapangan. Setelah bertemu dengan penyuluh, maka saya akan berkonsultasi mengenai jarak tempuh antar satu tempat ke tempat lain. Setelah itu, saya memilih pelaku usaha perikanan budidaya yang aktif. Tahap kegiatan yang terakhir adalah saya mengatur jadwal kegiatan pengawasan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan lainnya. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah membantu individu untuk mengatur waktu agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan yang keempat adalah membuat materi pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam. Hal pertama yang saya lakukan pada kegiatan ini adalah berkonsultasi dengan atasan mengenai materi apa saja yang perlu dikumpulkan. Tahap kegiatan yang kedua adalah saya telah mencari literatur tentang pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya dari berbagai sumber. Setelah itu, saya mengumpulkan literatur itu dalam satu folder. Tahap kegiatan yang keempat adalah saya telah mengidentifikasi kumpulan literatur itu agar dapat dijadikan sebagai materi. Setelah itu, saya membuat materi secara terperinci untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah menambah wawasan tentang materi pengawasan yang baik. Kegiatan yang kelima adalah melakukan pelatihan kepada rekan kerja yang akan ke lapangan agar dapat menggunakan alat pengukuran kualitas perairan secara optimal. Hal pertama yang saya lakukan pada kegiatan ini adalah meminta izin kepada atasan terkait dengan pelatihan. Tahap kegiatan yang kedua adalah saya telah meminta izin kepada bagian kesekretariatan untuk penggunaan alat. Tahap kegiatan yang ketiga adalah saya melakukan pengecekan terhadap alat yang akan digunakan sebagai pelatihan pengukuran kualitas perairan. Tahap kegiatan yang keempat adalah saya telah melakukan pelatihan kepada rekan kerja agar dapat menggunakan pengukuran kualitas perairan di lapangan. Pada waktu melakukan pelatihan, kami juga melakukan diskusi mengenai kendala-kendala apa saja yang kami hadapi ketika menggunakan alat tersebut. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah menambah pengetahuan dan pengalaman bagi petugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran terhadap parameter kualitas air. Kegiatan yang keenam adalah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam. Tahap kegiatan pertama pada kegiatan ini adalah saya telah menemui atasan untuk berkonsultasi mengenai jadwal izin ke lapangan. Setelah itu, saya menemui penyuluh perikanan untuk berkonsultasi.
Tahap kegiatan yang ketiga adalah saya telah meminta izin kepada subbagian kesekretariatan untuk penggunaan alat. Ketika berada di lapangan, saya telah melakukan pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya, mulai dari pengukuran pH, suhu, DO. Sepulangnya dari lapangan, saya telah membuat laporan yang akan diserahkan ke atasan. Dengan dilakukannya kegiatan ini memiliki manfaat, yakni meningkatnya efektivitas dalam pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya. Kegiatan yang ketujuh adalah membuat spanduk tentang pentingnya melakukan pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam pada pelaku usaha perikanan budidaya. Hal pertama yang saya lakukan pada kegiatan ini adalah meminta izin kepada atasan terkait pembuatan spanduk. Kegiatan yang kedua adalah saya telah mencari bahan materi untuk pembuatan spanduk. Ini merupakan salah satu desain spanduk yang telah saya buat. Setelah desain spanduk selesai, maka saya mencetak spanduk itu dan meletakkannya di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo. Manfaat dari kegiatan ini adalah tersampaikannya informasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya melakukan pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam. Kemanfaatan aktualisasi ini yaitu bagi penulis adalah dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam menjalankan tugas. Bagi instansi adalah dapat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama aktualisasi dan habituasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi instansi. Sedangkan bagi masyarakat adalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan yang membawa pada perubahan yang lebih baik serta dapat meningkatkan hasil produksi perikanan melalui kegiatan pengawasan kualitas air kolam. Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh penulis secara keseluruhan berjalan dengan baik. Dengan membuat jadwal rutin pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya, maka dapat meningkatkan efektivitas terhadap pengawasan pelaku usaha perikanan. Sehingga data yang didapatkan bisa tersusun secara sistematis dan dapat dipantau kondisi perairan budaya sehingga nantinya produksi perikanan dapat meningkat. Demikianlah penyampaian laporan aktualisasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.